memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat ya. Langsung aja ya. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Sulistiorini SPDMM, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah yang saya hormati JGP, Bapak Yana Robiana, dan juga Ibu Moderator serta teman-teman guru SD Cibuya 2 Guru Hebat. Alhamdulillah hari ini kita ikut berpartisipasi aktif dalam rangka diseminasi ya penularan budaya positif di sekolah khususnya di SD Cibuya 2 yang mana nanti akan dibawakan oleh Bapak Yana Robiana sebagai CGP SD kita. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi bagi teman-teman semua untuk mengikuti jejaknya ya, semangat ya. Siapa kita? Cibuya 2. Di mana kita? Cibuya 2. Yes. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan budaya positif sekolah ini, sebenarnya secara tidak sadar kita semua sudah melakukannya. Cuma kadang-kadang kita nggak ingat masuk ke manakah itu, gitu ya. Karena budaya positif ini kita sudah banyak sekali di sekolah kita pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, baik di Jumat pagi ya, pengajian bersama, sholat duha, itu termasuk budaya positif. Kemudian senyum, sapa dan salam, ketemu Bapak Ibu guru ya. Karena pembiasaan-pembiasaan ini kalau anak sudah terbiasa maka akan menjadi budaya. Nah, untuk menjadi biasa ini tidak terlepas dari peran penting Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ini membuat budaya ini tidak akan terlepas dari peran Bapak Ibu sekalian. Peran Bapak Ibu guru sangatlah penting di dalam membentuk budaya positif sekolah ini. Jadi diharapkan nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak CGP angkatan ke-10 Kabupaten Tangerang ini bisa terwujud, dan melalui tugas yang diberikan ini mudah-mudahan mendapatkan predikat yang baik dan juga dapat memotivasi kita semuanya dalam rangka bersemangat untuk ikut serta ya, mengambil peran di dalam dunia pendidikan melalui CGP. Nah, alhamdulillah calon berikutnya di samping saya ini moderator sudah merupakan daftar tunggu untuk mengikuti pendidikan CGP angkatan 11. Mudah-mudahan nanti di angkatan 12 muncul lagi di belah sana ada 5, di sebelah sini ada 6. Jadi, luar biasa. Dan alhamdulillah Cibuya 2 ini rezekinya bagus banget. Rezekinya sangat bagus karena dari mulai Bu Imai lulus PPG itu beruntut aja ya. Beruntut aja gurunya, mau PPG atau CGP. Alhamdulillah berkah untuk semuanya. Mudah-mudahan ya semuanya apa yang Bapak Ibu dapatkan ini dari hasil kerja Bapak Ibu sendiri ya, nikmati, syukuri, dan jangan lupa berbagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya, dan alhamdulillah hari ini kayaknya cantik-cantik semua nih. Iya, ibu doang nggak cantik. Beda batiknya. Ya, demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala
sekolah atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung ke materi intinya ya yang akan dipaparkan oleh Ustaz Diana. Kepada Pak Ustaz Diana Runiana SPD IGR kami persilahkan. Pak Indra, mohon cek ya, dapat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cipia 2, Ibu Sulistiaredi SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Cipia 2 dan sejawat, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, sehingga menjadi kita semuanya orang-orang yang sukses. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita sama-sama masih tetap berada di sekolah, dan alhamdulillah pada siang hari ini saya selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Cipia 2 yang telah memfasilitasi acara kegiatan ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mana lagi pada sibuk dengan kegiatan dan pekerjaan administrasinya, namun bisa meluangkan kesempatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda yang tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mohon di depan ya, izin ya, Ibu. Yang mana di dalam modul Pak Siti 1.4 ini aksi nyatanya adalah ada tugas membuat diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat Juni 2024, sesuai diagendakan kita bisa melaksanakannya. Mohon izin kita bikin kesepakatan. Nah, di sini kita memanfaatkan waktu ya untuk saling berbagi. Di sisi waktu yang kita padat, namun kita tetap bisa berbagi untuk memberikan manfaat. Yang kedua, kita sama-sama buka hati, buka pikiran untuk sama-sama belajar. Saya bukannya untuk mengajari, tetapi kita sama-sama belajar. Kemudian yang selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab. Silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta ya, sebagai respon. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Nanti silakan jawab. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman. Nah, tadi kan hukuman umum ya. Ada yang baik, ada yang nggak baik ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dengan meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju juga. Ada yang setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga? Setuju juga. Oke. Kita lihat nanti, gak usah dijelaskan. Nanti kita akan lihat materinya. Ya. Topik yang akan dipelajari pada kesempatan ini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi.
Tadi disiplin ya, disiplin positif nanti kita bahas ya, nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga, restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut. Perubahan paradigma belajar. Kita ambil pelajaran dari kegiatan ini. Ya, kegiatan kita ambil pelajaran. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah sebagai pengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu. Tadi tugasnya mengepal sebelah tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sekuat tenaga menahan kepalan tangan karena di situ ada benda yang sangat berharga atau penting. Kemudian tugas rekan Anda si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini temannya berupaya untuk membuka. Teman Anda B ini boleh membujuk, buka dong, ya. Boleh juga menghardik, ya. Boleh juga mengintimidasi, kalau berani buka awas loh. Gak bakal diajak. Memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini uang nih. Apa yang terjadi? Oke. Pertanyaan romantiknya. Ada pertanyaan di sini. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? A atau B yang membuka kepalan Anda. Mengapa? Alasannya kalau Anda atau B yang membuka, kenapa alasannya? Coba. Kalau A itu kan kita tanggung jawab, ya kan? Gak bisa ngebuka ya. Seperti begini, punya tanggung jawab menjaga tadi kan? Ini pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? A atau B? Itu dulu. Hah? A. Kenapa alasannya A? Jadi tanggung jawab. B. B tergoda. B. A tanggung jawab. Oke. Jadi kalau yang A ini kalau membuka si A ini ceritanya. Kalau membuka berarti tanggung jawab gitu. Karena ini mau membuka kan? Pertanyaannya siapa yang membuka? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, yang membuka, ketika dibuka ini tanggung jawab gak? Ya. Oke. Ya. Kalau yang jawaban A, Anda, kenapa alasannya Anda membuka? Kalau B yang membuka, kenapa alasannya? Kalau A tergoda, kalau B menggoda. Ya. Oke ya. Oke. Itu pendapat kita lihat. Yang kedua, apakah Anda yang menutup kepalan tangan Anda? Apakah Anda A itu atau B yang menutup kepalan tangan Anda? A. Karena B mah gak mungkin ya. Menggoda, membuka. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang mengambil kendali atau kontrol untuk membuka A atau menutup tangan? A itu siapa? Kita sendiri. Jadi jawabannya 1A, 2 3A.
siapa? Ya, oke, ini paradigma dulu nih. Jawabannya tentu kita sendiri. Yang memegang kontrol itu kepada atas kepala tangan kita atau menutup tangan kita itu tergantung diri kita masing-masing. Benar kan? Mau dibuka mau tidak ya terserah kita. Nah, ini sesuai tapi di sini nih. Hah? Ini sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Tergantung kebutuhan dasar. Mungkin ketika di barang yang berharganya uangnya berupa emas 1 gram dikasih uangnya yang berupa bisa nilainya lebih besar, bisa aja buka karena kebutuhan dasar. Kadang kita punya benda kita jaga, tapi pas waktu mepet kita butuh, mau gak mau Buka. iya. Jadi semua kembali ada di dalam diri kita. Apa itu botol? Oke, ini sekarang kita semakin mendekati mengarah. Perubahan paradigma teori kontrol atau pilihan, ilusi kontrol kita. Ilusi guru mengontrol anak, murid benar salah. Guru mengontrol murid. Hah? Itu ilusi kita kan? Benar kan? Iya. Ini paradigmanya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa salah. Emang kalau dikritik merasa salah enggak? Dan dapat mendapat karakter menguatan karakter. Kalau orang dia merasanya enggak bakalan. Ilusi kita kan bahwa kritikan ini, oh saya ada yang kurang benar. Ya. Akhirnya kita kan muncul tuh karakter yang kuat, gitu kan. Itu ilusi kita. Tapi ini belum tentu benar dan salah, karena belum ada jawabannya. Nanti jawabannya di belakang. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Hah? Benar salah? Hah? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ilusi kita. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kalau secara ilusi ini kita itu ilusi semuanya kayaknya benar. Ilusi. Tapi kita kan belum pakai teori ini. Pentingnya budaya kita mempelajari di sini topik positif, disiplin positif itu nanti seperti apa. Kalau menurut teorinya bocoran itu salah semua. Ilusi mengontrol murid salah. Ilusi nanti di depan. Oh di belakangnya. Oke. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti itu kan? Ya, secara respon stimulusnya itu punya seperti itu kan? Ya. Kita pengennya semua sama. Kenyataannya secara teori itu kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunianya. Jadi mereka punya dunia masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa kehendak. Ya, tidak bisa memaksa kehendak. Anak harus begini, nggak bisa. Jadi kita harus melihat dulu kebutuhan anak nanti dunia ini seperti apa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu. Perilaku buruk itu kelihatan sama kita itu jelek. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa orang bisa mencuri?
ada alasan tujuannya. Mungkin bisa jadi karena gak ada pekerjaan, kebutuhan banyak. Ya. Kenapa ini anak bisa terlambat? Apakah itu kan kelihatan dulu? Kita harus lihat dulu kenapa ini anak bisa terlambat. Mungkin ada tujuan membantu orang tuanya dulu. Tidak begitu ya. Ya, bapak itu kadang begitu ya. Ya. Kemudian lagi kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Itu nggak bisa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Begitu sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol. Kadang-kadang kalau emosi kan begitu. Nah, jadi kita sendiri yang bisa mengontrol. Nah, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ayo mandi, ya kan? Atau sekarang, ayo anak harus begini. Ya. Ini tidak bisa. Kenapa tidak secara kontrol itu? Harus ada kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Ketika mereka sudah gak mau, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Yuk cari kolaborasi lagi, kira-kira apa nih? Contoh, ada pilihan. Kita bikin P5 ini ya. Kita gak bisa maksa, harus ini. Gak bisa. Jadi apa nih kira-kiranya? Nah, ada kolaborasi, kemudian konsensus. Kira-kira mana yang baru pilihan? Kemudian kita model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya harusnya menang-menang. Kenapa? Ketika ada anak yang salah ditanya, jangan kita pengen menang, dia kalah. Atau orang tua datang ke sini, jangan berpikir kita yang menang, dia kalah. Jangan. Harus sistemnya adalah menang. Nah, menurut yang paling biasa dari teori kontrol ini, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Pada dasarnya nggak bisa. Ya. Walaupun tampak guru sedang mengontrol murid, perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dikontrol, dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika anak menurut itu, ya, karena merasa dirinya ada yang dipantau, ada yang kontrol. Ketika nggak ada yang kontrol, biasa lagi kan, gitu lagi, gitu. Nah di sini pada dasarnya anak itu tidak bisa, yaitu untuk dipaksa. Pertanyaan pemantik. Nah tadi kita udah mempelajari beberapa hal. Sekarang apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu hebat tentang makna disiplin? Ada Bu Hermina, disiplin itu apa? Sekilas tadi paradigma baru sudah dibahas. Ada yang nyangkut? Tata teratur, oke. Kontrol diri, oke, biasa. Ada lagi? Disiplin itu apa? Kesadaran dalam diri sendiri. Oke, kita lihat. Disiplin dalam budaya kita, makna disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada sesuatu aturan yang harus dipatuhi. Itu kan intinya, yang harus dilakukan harus dipatuhi. Kita cenderung dengan hubungan kata disiplin ini adalah ketidaknyamanan. Benar gak? Ada disiplin itu nyaman gak?
Hah? Tidak nyaman. Ya. Diharuskan. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk mencapai murid yang merdeka, saat utama adalah harus disiplin yang kuat. Nah, ada kata disiplin. Disiplin yang kuat itu adalah disiplin diri. Disiplin diri. Disiplin diri ini memiliki motivasi internal. Jadi timbulnya dari karena ada motivasi di dalam dirinya itu sehingga ia jadi disiplin tanpa ada takut hukuman, tidak ada karena penghargaan. Jadi termotivasi datangnya dari diri. Kenapa? Kalau penghargaan itu datangnya dari luar, paksaan dari luar. Ketika sudah tidak ada penghargaan, sudah tidak ada hukuman, mereka berjalan seperti biasa lagi. Nah, di sini berarti kalau kita lihat tadi hukuman bisa mendisiplinkan, tidak. Kemudian penghargaan bisa memberikan disiplin, tidak, karena itu hanya bentuknya sesaat, tidak menjadikan budaya. Nah, kalau mereka sudah sadar dari sendiri termotivasi, enak gitu kan, udah semuanya tinggal berjalan dengan sendirinya. Nah, jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari sendiri. Nah, ini hanya sifatnya sementara sesaat. Kemudian ada bahasa merdeka tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksudnya apa sih kita merdeka? Apa nih merdekanya? Ibu Nur. Coba itu di situ dibaca apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tetap harus ada perintah, tetapi akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi melahirkannya itu dari diri semua. Itu yang maksud dengan disiplin itu positif adalah lahirnya dari diri sendiri. Nah, sekarang tadi ada kata motivasi ya, hukuman, penghargaan ya. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini topik 2. Motivasi ini dalam perilaku manusia ada 3 ya, ada 3. Yang pertama itu yang dan kedua adalah motivasi eksternal. Eksternal itu apa? Datang dari luar. Ada yang nomor 3 adalah motivasi internal atau di dalam. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Mana yang nomor 1? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak disiplin itu karena ada hukuman, karena tidak nyaman. Tapi sekali lagi itu adalah bukan menumbuhkan budaya positif. Seperti anak begini, pemikirannya dalam pertanyaannya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Kalau saya gak ngerjain tugas gimana? Wah, bapak, ibu gurunya galak lagi, gitu kan? Itu takut dihukum, nanti saya disuruh lari. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang juara 1 dapat buku 1 pak, penghargaan. Ini sebenarnya tidak dipidanakan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ketika tidak ada, lemas, tidak semangat lagi. Ini motivasi eksternal. Nah, ini yang dari internal ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan.
Jadi itu datangnya dari diri sendiri. Ya. Selanjutnya, apa sih hukuman? Hukuman apa Bu? Oh iya. Apa hukuman? Tinggal dibaca. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak datang langsung dihukum. Ada rencana enggak? Itu namanya hukuman. Kemudian lagi atau anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru, ya. Hukuman ini datangnya dari sepihak, ya, yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Dasar kamu mah malas. Itu hukuman. Ada gak dalam kesepakatan seperti itu sebelumnya? Kamu mah bodoh, sakit anak itu. Ya. Ya. Jadi kita kadang gitu ya, kita kalau nggak tahu seperti benar aja. Saya ngalamin seperti itu. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti minta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta, membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ya. Tadi udah dibahas. Beda ada yang namanya konsekuensi. Ada konsekuensi itu apa? Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh guru dan murid. Nah ini namanya konsekuensi. Sama dia dengan kesepakatan. Ya, itu kesepakatan tadi ya. Ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang ada diterima bila dilanggar atau pelanggaran. Ini konsekuensi itu biasanya ada hubungannya. Ya, konsekuensi ada hubungannya. Coba, Bu, silakan mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Suruh tulis 100 kali. Hukuman konsekuensi. Oke, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman tidak? Hukuman konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Benar salah? Kenapa? Yang terakhir itu karena berkenaan dengan pelajaran olahraga. Ada kaitannya.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau anak dihukum itu sakit. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Oh tahu karena dia tahu. Oh, saya itu pasti begini kalau tidak. Kalau saya itu udah tahu harus begini. Tapi kalau hukuman sakit. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau dihukum itu anak itu jangka lama ini. Masih sakitnya tidak ada. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, ia udah tahu tidak terlalu lama. Anak benci disiplin. Jadi benci disiplin. Saya mau gak mau disiplin. Guru itu mah gak mau. Itu biasanya karakter kelas 6. Karena disiplin. Siapa aja. Kalau menggunakan hukuman, maaf, ini guru kerja bentar-bentar hukuman. Anak gak mau sama guru itu. Kenapa? Karena disiplin. Galak. Ya, identik dengan itu ya. Kemudian lagi anak menghargai disiplin. Kalau konsekuensi, karena dia tahu akan seperti itu, akhirnya dia disiplin. Jadi menghargai disiplin. Paksaan ini tadi hukuman itu berupa paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah tanggapan. Ayo tanggapannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya kalau anak dihukum itu berbagai macam cara ya. Mendorong anak, contoh karena ketahuan guru akhirnya lari loncat pagar. Contoh. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau konsekuensi, konsep diri yang buruk, ya anak itu mempunyai konsep yang buruk. Kemudian konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Enggak sih itu saya enggak. Gitu kan? Kenapa? Karena nggak mau dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, itu hukuman. Ya. Kemudian lagi, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara aja. Oke, Ibu. Satu lagi restitusi. Apa restitusi? Tadi ada yang namanya disiplin, hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Apa restitusi? Iya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Jadi untuk restitusi ini adalah proses untuk kondisi memperbaiki kesalahan anak, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Ibu, ada ciri-ciri restitusi. Ini seorang guru harus tahu restitusi itu. Ya, ada ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, bukan untuk memecahkan hubungan dengan anak, dengan orang tua. Tawaran bukan paksaan. Ya. Kemudian lagi penuntun untuk melihat ke dalam diri, diarahkan ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Kemudian lagi restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya biar mereka bisa gabung lagi. Topik 3. Nah, sekarang tinggal sedikit lagi udah masuk topik 3. Ngomongnya yang begitu maksudnya
online. Ya nanti kan mau kita bisa. Topik 3, keyakinan kelas. Oke, topik 3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa itu? Untuk menghindari kecelakaan jalan. menghindari melindungi kesalahan. Untuk keselamatan. Yang keselamatan itu untuk diri, bukan karena peraturannya, bukan karena peraturannya. Saya pakai helm karena peraturannya begini. Menjaga diri. Makanya kalau udah timbulnya untuk dirinya sendiri, makanya butuhnya keyakinan, bukan karena peraturan. Pertanyaannya mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya 1,5 meter. Sama ini juga untuk kesehatan. Ya bukan takut kena razia aja. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, tanggung jawab itu menghargai diri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti rangkaian dari peraturan. Ya, kalau udah sadar diri mah mereka akan bergerak dengan sendirinya, bukan karena melihat peraturan. Meskipun tidak. Nah di sini peraturan itu yang paling dalam ya. Keyakinan kelas dibangun, kenapa dihijaukan? Ya, karena nanti ketika udah terbangun keyakinan kelas, lingkungan akan positif karena mereka sudah datangnya dari dirinya sendiri. Lingkungan pun positif. Nah, akan timbul ke atasnya adalah budaya seperti. Topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa aja kebutuhan manusia? Tuh, kebutuhan dasar manusia. Siapa yang kurang merasa kasih sayang? Kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu di sekolah belajar pengen mendapatkan kasih sayang dan pengen diterima sama guru. Ketika dimanggilin sama gurunya dia gak nyaman, gitu kan? Kemudian lagi contoh itu untuk murid dan semuanya emang kebutuhan dasar manusia seperti itu, pengen dikasihi, disayangi, rasa diterima. Ya. Kemudian penguasaan, siapa orang semuanya pengen menguasa, berbagai macam cara ya upakan biar mendapat penguasa. Jadi di sini diberikan kepada anak itu supaya mereka bisa menguasaan, ya, biar bebas mereka penguasaannya ya. Kemudian kesenangan, kali-kali belajar itu ya, ada happy-nya dari bulan. Topik 5 ini 5 posisi kontrol. Nah ini udah merajut ya, semakin kita ada melihat titik terangnya. Di sini 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal, Ibu lihat. Itu kontrol dari luar. Yang pertama adalah itu sebenarnya identitas gagal. Penghukum itu seperti tadi menghardik dan seterusnya ya. Kemudian lagi sebagai pemantau. Ini adalah posisi kontrol dari luar. Kemudian lagi manajer adalah sebagai penghargaan diri. Ini yang sukses luar biasa. Karena ini mah timbulnya dari diri sendiri.
Selanjutnya yang nomor ke-6 ada restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini seperti ini, Bu. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini ada menstabilkan identitas. Di sini tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, berbuat salah itu ceritanya dia salah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini sering terjadi seperti ini. Ya. Ini adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengenali diri. Kamu bisa lebih jelek, tapi kamu kan gak melakukannya. Kamu baru memukul, gak sampai kamu sampai nginjek-nginjeknya. Nah, tapi kamu bisa kan seperti itu. Kenapa ujung-ujungnya menahan diri? Kenapa nggak bisa sampai gak memukul? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Ini memvalidasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mana menjadi validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi itu segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Apakah nilai-nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, nanti dia akan nyebut nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Dia sebut dengan apa, dengan kesalahannya yang dia lakukan. Oh, seharusnya nggak begini, gitu kan? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa nantinya? Ya, Ibu silakan direfleksi hal apa baru saja yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi tadi. Mohon untuk refleksinya apa yang disampaikan tadi dari 6 topik, ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Silakan Bapak dan Ibu untuk merefleksikannya apa aja yang pernah didapatkan. Silakan nanti mohon dikirim boleh melalui WA atau pertanyaan ini refleksinya. Ya, jawabannya 1 titik apa aja nanti akan saya masukkan kepada hasil refleksi. Foto ibu di rumah ada, bapak ada, nanti foto ibu ini punya refleksi seperti ini setelah mengikuti pelajaran atau mengikuti sosialisasi ini. Mungkin itu saja. Hasilnya refleksi hari ini kita menjadi menambah wawasan. Silakan ditulis aja di WA. Ya, tulis aja di WA atau boleh pakai video call langsung nanti dimasukkan. Video
Enggak, merekam sendiri buat video, nanti dikirimkan videonya ke saya langsung. Jangan ke mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Cukup satu aja yang menanyakan. Sebenarnya ada mau ditanyakan Pak, cuman saya bingung. Ada makalah yang tadi Yang tentang apa? yang ada dua paling bawah tuh ada materi yang dua paling bawah. Yang menghargai. Terus. Ada yang berapa ya terus. Kacamata yang dipakai prostitusi. Lanjut. Terus. Terus. Jadi prostitusi. Habis. Ada sih pertanyaan. Ada sih kedua pertanyaan mau saya tanya cuma. Oh, yang awal kali pertanyaan pematih. Itu Bukan ada satu lagi. Terus. Nah itu segitiga. Nah, itu bukan. Terus. segitiga berbiru. Bukan terus. Ini selesai. Nanti mau pelan. Ayo pelan. dari awal. Ya. Nah, Terus. ini bukan. Jadi apa yang kita lakukan ini tadi sesuai ilustrasi, ya, tidak sesuai dengan teori. Ya terima kasih ibu-ibu bahwa itu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan yaitu bisa kita menerapkan di sekolah kita mengenai tentang disiplin positif, ya, sehingga menjadikan sekolah yang berbudaya positif. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.